gitu Pak. Iya, baik. Iya. Kita ke Pak Febrin lagi nih. Nah, desainnya sendiri apakah berbeda dari rumah pemukiman biasa atau ada desain yang khusus gitu Pak? Baik, jadi kalau kita lihat jenis rumah ya, itu materialnya macam-macam. Ada yang rumah kayu, ada yang rumah tembok atau rumah bata, atau yang semi permanen. Nah, yang banyak runtuh atau rusak itu umumnya adalah rumah tembok. Rumah tembok. Karena begini, nah rumah tembok kita ini memang tidak direncanakan atau didesain tahan gempa atau aman gempa. Nah kalau kita lihat sejarahnya, memang rumah tembok kita ini itu mulai munculnya kan setelah tahun 70-an itu. Banyaknya setelah tahun 70-an. Sebelumnya kita banyak menggunakan rumah kayu. Masuk rumah-rumah adat kita itu rumah kayu. Nah ketika income kita meningkat itu di kampung-kampung itu, ya rumah tembok ini jadi satu sosial Pak. Jadi kalau alun rumah tembok itu katanya wah masih terbelakang. Nah persoalannya adalah teknologi rumah tembok yang aman gempa ini belum diadopsi, dipahami dengan benar oleh tukang-tukang kita yang di kampung Pak. Jadi mereka hanya melihat di kota, wah rumah tembok, dia pasang langsung di daerahnya, tanpa tahu kalau di daerah rawan gempa perlu perlakuan khusus untuk rumah tembok. Nah mungkin yang prinsip mungkin saya ingin sampaikan, rumah tembok itu dia itu adalah komponennya ada batu bata, kemudian ada beton. Nah batu bata beton itu terhadap tarikan dia lemah sekali Pak. Jadi sifat beton sama bata itu kalau kita goyang tarik itu lemah. Tapi kalau tidak ada gempa dia tertekan itu kuat dia Pak. Tidak ada masalah, dengan berat sendirinya itu oke. Tapi ketika gempa itu ada beban dari samping karena digoncang. Terjadilah tertarik, tekan, bergoyang-goyang. Jadi ketika dia bergoyang ke kiri, yang bagian kanannya tertarik. Dia bergoyang ke kanan, yang bagian kiri tertarik. Nah karena lemahnya beton sama bata tadi, perlu ada material yang mampu menahan tarik. Nah itulah besi. Nah sehingga muncullah kombinasi besi dengan beton, namanya besi atau beton bertulang. Nah setelah dia dikombinasikan, maka ketika dia bergoyang tertarik, maka besi itulah yang akan menahan. Nah apakah itu sudah otomatis kuat? Belum walaupun besi sudah ada. Poinnya adalah di setiap sambungan itu antar besi itu harus dikoneksikan dengan benar. Karena besi ini kalau dia tertarik, dia copot, tinggal betonnya yang menahan. Makanya perlu ada ikatan atau overlapping di setiap sambungan itu yang kuat. Nah ada panjang penyaluran yang di dalam standar itu ada aturan minimumnya 40D. Nah itu harus dibikin overlapping. Nah intinya overlapping itu untuk mengikat besinya ketika tertarik, ada yang menjangkar di situ. Termasuk juga batanya. Batanya ini jangan dibiarkan lepas antara tiangnya atau kolomnya itu dengan bata. Perlu ada angker-angker menahan bata supaya nggak roboh. Nah jadi prinsip-prinsip pengangkaran dengan besi ini itu salah satu untuk menahan bangunan itu ketika ditarik-tarik, dihoyak istilah awak tuh. Itu masih oke, masih kuat. Jadi semua komponen itu kalau dibikin dengan prinsip yang tadi itu, diikat sambungannya dengan baik, tentunya dengan material besi tadi, karena besi tadi kuat terhadap tarik, itu insya Allah bangunan kita akan aman terhadap gempa. Nah mungkin itu yang kurang dipahami oleh masyarakat, anchornya itu ya Pak ya? Persis anchornya. Jadi anchor itu menahan tadi tarik. Nah dengan dibuat anchor semua, maka insya Allah ketika dia tertarik ke sini, anchor itu bekerja. Tapi kalau nggak ada anchornya, dia langsung copot. Karena tadi sifat bata sama beton tadi, ketika tertarik dia lemah sekali. Jadi mungkin saya sampaikan, kekuatan tekan bata atau beton itu 20 kali dari kekuatan tariknya Pak. Jadi kalau itu ditekan 20 kali dia baru pecah. Tapi kalau ditarik hanya dengan sekali, dia langsung pecah. Nah, jadi memang 20 kali kemampuan tekannya itu dibanding dengan tarikannya ya. Betul. Iya, baik. Nah, kembali kita ke Pak Rida ini. Kalau masalah konstruksi tentu kita juga berbicara mengenai tanah ini, Pak. Nah, untuk rumah aman gempa atau daerah-daerah lokasi gempa seperti rawan gempa di Kota Padang itu Sumatera Barat, karakter tanahnya itu gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Kita memang di Padang kurang beruntung Pak ya, karena kita berada di bawah tanah yang kurang istilahnya kurang keras Pak ya. Jadi di Padang itu
ada lapisan lunak ya Pak ya. Jadi dari permukaan kurang lebih ada 6 meter sampai 12 meter itu terdiri dari lapisan pasir Pak. Muka air tanah kurang lebih 1,5 meter dari permukaan. Setelah itu ada lapisan 20 meter, ada sampai 30 meter, itu lapisan yang sangat lunak lanau. Jadi kita berada di atas agar-agar, kayak agar-agar Pak. Betul. Setelah itu 25-an ke 30-an ke bawah, itu barulah kita dapat lapisan yang boleh katakan stabil, kerikil, pasir yang padan. Sehingga karena kondisi tanah begitu, kita sangat rentan terhadap keruntuhan penurunan, likuifaksi namanya. Sehingga bangunan-bangunan gedung yang tinggi itu memang sangat dianjurkan pondasinya mencapai tanah yang keras. Kalau rumah-rumah sederhana cukup kita mengimprove tanah-tanah yang lunak saja, karena bangunan biasa, rumah-rumah sederhana tidak membutuhkan, nggak didukung. Cuma yang perlu kita waspadai adalah pengaruh likuifaksi itu yang turun, sehingga kita membutuhkan slope yang cukup kuat. Sehingga slope yang di atas pondasi itu perlu kekuatan yang cukup. Kalau dia turun, sebaiknya dia turun bersama-sama, sama-sama. Cuma kalau memang tanahnya sederhana, rumahnya sederhana, itu tidak terlalu besar penurunan. Seperti yang kita lihat sekarang, ya paling-paling 1 senti, setengah senti, paling besar ya 2 senti penurunan. Cuma kalau bangunan gedung yang pondasinya dangkal, itu sangat berbahaya sekali. Misalnya ada hotel yang rubuh karena pengaruh likuifaksi itu Pak. Likuifaksi itu. Sehingga kita menyarankan supaya bangunan-bangunan yang diklasifikasikan bangunan berat, bertingkat, itu soal investigasinya harus tajam. Sangat berbahaya sekali. Baik, kita tahan dulu Pak. Kita akan terima penelpon. Silakan pendengar di 812878. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai Yudi. Iya, dengan Mbak Damai ya. Iya. Ya, di mana Mbak Damai? Kebetulan di Bukit Tinggi. Oke, silakan. Selamat malam Pak. Ini saya mau nanya, kebetulan saya punya rumah di Jondo 4 Tabing. Itu kan rumahnya rawa ya Pak ya? Halo? Iya, silakan terus. Rawa ya Pak ya. Terus bagaimana itu kalau kita kepengen ngebangun lagi, berarti harus dibongkar semuanya. Terus pokoknya dasar-dasarnya itu kan sepertinya rumbio-rumbio itu mereka tanamkan terus sehingga lama-kelamaan jadi lapuk gitu loh. Jadi buat gempa itu kayaknya nggak bagus gitu. Jadi saya kepengen tahu kalau kita kepengen ngebangun rumah lagi, apa yang harus dilakukan pertama kali. Ya udah. Terima kasih ya Pak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Ya, ada Mbak Damai ini di Bukit Tinggi mengenai tanah rawa. Ya, mungkin ini Pak Rida ini. Silakan Pak. Jadi gini Bu, Bu ya. Kalau di waktu proses terjadi gempa itu Bu, jadi kena digoncang itu, air tanah itu memberikan tekanan yang kuat. Kalau dia bisa keluar ke atas, dia menyemprot ke atas. Tapi yang berbahayanya di bangunan kalau dia ke samping, Pak. Samping itu butirannya lepas, dia turun. Tapi setelah itu dia stabil lagi, sehingga tidak perlu ditakutin lagi, dia akan stabil lagi dia. Tanah itu akan stabil lagi. Cuma kalau bangunannya udah turun, ya udah terpaksa kita harus berdiri situ. Ya, kalau kita improve lagi kan sangat besar biayanya. Cuma kalau kita ingin membangun rumah yang baru, tentu kita berilah suatu perkuatan. Perkuatan ini dalam bentuk bisa juga merubah material di pondasi, bisa juga kita kasih daerah-daerah cerocok istilahnya. Ada orang-orang tua kita dulu buat dolken di cerocoknya itu adalah kebiasaan yang bagus itu, karena kayu dolken itu tahan sekali, dia tahan terhadap air, sehingga bisa diimprove, bisa dirubah.